32.000 US dollar dan 35.992,24 ringgit Malaysia. Di rumah Ede di Semarang, tim Kejagung juga menemukan uang tunai 6.000 US dollar dan 300.000 US dollar dan sejumlah dolar Singapura dan sejumlah barang elektronik. Di apartemen HH, penyelidik menemukan uang tunai 104 juta rupiah, 2.200 US dollar, uang tunai 100.000 yen, uang tunai 9.100 dolar Singapura, dan di tempat itu juga ditemukan barang elektronik. Dan di apartemen Hakim M, tim penyelidik menemukan uang tunai 21,4 juta rupiah, serta 2.000 US dollar dan 32.000 dolar Singapura dan barang elektronik. Kejagung, tim penyelidik melakukan penggeledahan di apartemen LR di Jakarta Pusat dan menemukan uang juga dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Total semuanya jika dirupiahkan 2,12 miliar rupiah serta catatan transaksi. Ditemukan juga dokumen penukaran uang dan catatan pemberian uang kepada para pihak terkait. Dan kita saksikan ini ada 74.494 dolar Singapura yang bersama-sama kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Salah satu dari sekian bukti-bukti yang disiapkan, dijajarkan di sana, kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Ini sih gila teman-teman. Udah lihat kan kalian tumpukan uang, rupiah, dolar dan emas batangan teman-teman. Kalian pernah dengar maklar tanah? Itu udah biasa teman-teman. Yang ini beda lagi, maklar hukum. Kita langsung saja lihat videonya teman-teman, penjelasan atau pemaparan dari Kejagung atas bukti-bukti penggeledahan atau hasil penangkapan beliau teman-teman. Saya akan menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan oleh penyidik pada Jampitsus terkait dengan peristiwa kurang dekat Pak atau cakep nih, mantep biar besok perkara suap terhadap 4 tersangka yang sebagaimana sudah kami sampaikan 2 hari yang lalu. Dalam perkembangannya, penyidik mengembangkan perkara dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar jam 22.00 WITA, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZN, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur, bahwa perbuatan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam tahap kasasi dan kemarin sudah divonis.
ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin kita dengan bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, di dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZN. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat, pada saat menjabat sebagai Kapus Diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kg. Gila. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le
Mardian, Bali. Jadi dua tempat itu tanggal 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta, ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74 juta 494.427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hongkong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.075.075 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Ya, itulah teman-teman penjelasan dari Kejagung teman-teman. 920 miliar. Inilah teman-teman yang bikin bobrok hukum di Indonesia teman-teman. Saya sih yakin ini hanya sebagian kecil teman-teman. Karena apa? Makelar. Kalau makelar itu udah menjalar teman-teman. Gak satu orang teman-teman. Pasti ada yang lain teman-teman. Antek-anteknya teman-teman. Pak Prabowo, ini tugas Bapak teman. Saya setuju statement Bapak naikkan gaji para hakim-hakim. Lalu misalkan dia ketahuan nerima suap, hukum seberat-beratnya. Saya sih setuju dengan itu teman-teman. Kenapa? Karena ya emang dia juga sempat konferensi pers bahwa gajinya itu sama dengan uang jajannya Rafathar, anaknya Raffi Ahmad. Ya intinya sih kecil teman-teman. Saya setuju dengan kata-kata Pak Prabowo. Naikkan gajinya, lalu tuntut dia kerja dengan profesional teman-teman. Kalau ketahuan terima suap lagi, hukum seberat-beratnya. Inilah sebenarnya teman-teman yang bikin hancur hukum di kita teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.